Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aini Amalia dengan NIM 206151012 dari kelas 2A, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan ulasan mengenai cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo yang merupakan salah satu kategori sastra cyber dan banjir cerpen. Langsung saja, cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Buyung yang menyukai bunga, tetapi ditentang keras oleh ayahnya. Cerita ini dimulai dengan kepindahan keluarga Buyung dari desa ke kota. Di kota, rumahnya bersebelahan dengan rumah pagar tembok tinggi. Dari orang-orang, Buyung mendapat kabar bahwa rumah itu dihuni oleh seorang kakek yang hidup sendiri. Karena terdorong rasa penasaran yang kuat, akhirnya dia mengintip rumah itu dengan cara naik ke pagar tembok melalui pohon kates di pekarangan rumahnya. Ia kaget ketika menyaksikan pemandangan halaman rumah itu yang penuh dengan banyak bunga. Namun, ia tidak berhasil melihat kakek itu. Ia pun bertanya pada orang-orang tentang kakek itu, tetapi tidak satupun yang mengetahuinya. Walaupun kawan-kawannya mengejek, tetapi ia tetap mencari informasi tentang kakek tersebut. Sampai suatu hari, ia bisa bertemu dengan kakek tersebut secara dekat. Pada pertemuan pertama, kakek itu memberinya bunga yang diselipkan pada tangannya. Anehnya, ia langsung mencintai bunga itu. Ayahnya menentang dan menghancurkan bunga itu. Buyung merasa sedih. Akhirnya, terjadilah perang dingin antara dia dan ayahnya. Dia menghindari bertemu ayahnya. Ia lebih sering mengurung diri di dalam kamar sambil menatap bunga-bunga atau pergi ke rumah kakek. Ayahnya tidak menyukai hal tersebut, maka disuruhlah Buyung bekerja di bengkel yang berada di halaman rumah. Praktis, seluruh waktu yang dimilikinya habis untuk sekolah, mengaji, dan juga bekerja. Ia hampir tak punya waktu untuk berkunjung ke rumah kakek itu lagi. Ketika ada kesempatan, barulah ia dapat menemui kakek tersebut. Saat itu, ia menanyakan pekerjaan si kakek. Kakek itu menjawab bahwa ia mencari hidup sempurna melalui bunga. Ia juga bertanya pada sang ayah. Ayahnya menjawab bahwa ia mencari hidup sempurna melalui bekerja. Engkau mesti bekerja. Sungai perlu jembatan. Tanur untuk melunakkan besi perlu didirikan. Terawong mesti digali. Dam dibangun, gedung didirikan, sungai dialirkan, tanah tandus disuburkan. Mesti Buyung, lihat tanganmu, kata ayah Buyung. Buyung pun menemukan jawaban bahwa kedua tangannya harus digunakan untuk bekerja. Kemudian cerita itu ditutup dengan sebuah kalimat singkat. Bagaimanapun aku adalah anak dari ayah dan ibuku. Cerita yang sungguh menarik, bukan? Berkisah tentang bunga. Biasanya bunga memang disukai perempuan, akan tetapi bagaimana jika laki-laki yang menyukai bunga? Salahkah? Pengarang akhirnya mengangkat pertanyaan itu ke dalam sebuah cerpen. Pengarang berani mendobrak suatu kebiasaan yang ada di masyarakat. Cerita pendek selalu bisa mencatat hal-hal yang kadangkala jauh berada di luar mainstream pikiran biasa. Ia bisa menukik, bahkan kadang tak terduga, dan menggelegar atau menentang teori-teori yang berkembang dalam membedah sebuah kasus. Seno Gumira Adidharma adalah seorang sastrawan terkemuka di Indonesia. Dia pernah mengatakan dalam sebuah kredonya bahwa fiksi adalah pembocoran dari sebuah fakta. Fiksi, dalam pandangan Seno, harus mampu menuliskan realita lain dari fakta yang dibekukan secara politis. Kunto Wijoyo dalam cerpen ini telah melakukan hal itu.
Ia tidak berbicara tentang bunga yang disukai perempuan, tetapi seorang laki-laki yang mencintai bunga. Lebih dari itu, ada hal penting juga yang harus diungkit di sini, yaitu gambaran bagaimana seseorang harus memandang hidup. Hal itu pengarang sampaikan melalui tokoh-tokohnya. Misalnya saja, tokoh kakek memandang hidup untuk mencari ketenangan jiwa. Ia mendapatkan itu melalui bunga-bunga. Sebaliknya, tokoh ayah menganggap hidup untuk bekerja, yaitu cenderung mementingkan dunia. Bagaimana Anda memandang hidup ini? Cerpen ini betul-betul akan membuat kita sebagai pembacanya berpikir dan merenungkan tentang banyak hal. Dalam hidup, kadang kita melihat segala hal dengan hitam putih. Ayah yang selalu berpasangan dengan ibu, kakak yang selalu berpasangan dengan nenek, laki-laki yang selalu berpasangan dengan perempuan. Kita lupa bahwa hidup ini dinamis. Lupa bahwa di antara hitam dan putih ada abu-abu yang juga merupakan warna. Cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga mengangkat tema laki-laki dan maskulinitas. Menarik memang tema yang diangkat dalam cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini. Buyung yang notabene seorang laki-laki dipaksa untuk mengikuti stereotip yang menempel pada laki-laki. Kepada siapa Buyung harus percaya, kakeknya atau ayahnya? Buyung masih terlalu muda untuk memahami kehidupan yang serba hitam putih seperti yang ayahnya pikirkan. Entah bagaimana, Buyung harus mengambil sikap. Dari satu sisi, tentu Buyung lebih menyukai kakek karena beliau selalu ada untuk Buyung sebagai teman berbicara yang ramah, tidak seperti sang ayah yang selalu berbicara dengan nada tinggi. Namun di sisi lain, ayahnya punya keterikatan darah dengan Buyung, dan tidak ada ikatan yang lebih dekat daripada ikatan darah. Maka, bukankah durhaka jika Buyung tidak mengikuti apa perkataan ayahnya? Bukankah Buyung adalah kita? Dalam hidup ini, entah sudah berapa kali hidup memaksa kita mengikuti aturan-aturan stereotip yang ada. Perempuan yang tidak boleh bekerja, laki-laki yang dilarang mencintai bunga-bunga, ibu harus di rumah, dan ayah harus pergi bekerja. Membaca buku ini seharusnya menyadarkan kita bahwa Buyung adalah sosok yang sangat nyata cerminan dari diri kita. Hidup sebetulnya memberikan banyak sekali pilihan. Jika tidak menyukai putih, kita boleh memilih hitam. Jika tidak menyukai keduanya, masih ada jutaan warna yang boleh kita pilih. Pilihan untuk menyukai semua atau tidak menyukai semua sama sekali pun boleh saja. Novel Dilarang Mencintai Bunga-Bunga seolah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang sangat benar atau sangat salah dalam hidup ini, kecuali hal itulah yang betul-betul kita yakini. Sederhana tapi menghanyutkan, begitulah cerpen-cerpen karya Kunto Wijoyo. Permasalahan sehari-hari yang diangkat membuat jalan ceritanya terasa ringan, tetapi syarat makna. Bertemakan kehidupan manusia yang dinamis, Kunto Wijoyo mengedepankan sisi spiritualisme yang mengorek moral si tokoh utama. Dengan keapikan kata yang dirangkai, membawa cerpen ini menjadi pemenang pertama sayembara cerpen majalah sastra pada tahun 1968.
Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.